Pembulian biasanya dilakukan bukan karena kesalahan. Dibully karena lemah, tidak punya apa-apa, tidak berdaya, tidak punya siapapun untuk membela. Yang lemah selalu dijadikan sasaran. Semua orang tahu itu, tapi memilih dia. Maaf, aku habis jalan, aku capek banget. Gak nanya, lo sadar gak sih? Orang kayak lo tuh gak pantas di sini. Tuh, cuci muka lo. Gak pikir lo bisa nego sama kita? Sihir kamu ngapain lo. Kini jadi ejekan di tiap sudut mata. OMG sayang, tuh gue baik banget. Prestasi ya gue. Masih, udah sih tenang aja. Gue ada ide. Ini tugas ya buat lo. Harus selesai 2 hari. Gak usah banyak omong. Gue butuh jasa lo. Rin, Lo udah selesai ya? Jangan. Ini buat gue aja. Gue mau nilaiin ini. Jangan. Pasti gitu aja pelit. gue kasihan sama Nurin. Gue gak tega. Gue harus bertindak, gue gak peduli sama masalah sekolah. Lo lupa, kita gak mau kena masalah di sekolah. Satu kali kita ngelakuin kesalahan, kita bakal dapet catatan dari BK, Ca. Lo mau ngecewain orang tua kita? Kalian berdua mending keluar aja. Jangan sampai kalian terlibat. Gak usah ikut campur urusan mereka. Mereka sudah benar-benar sama Nurin. Gue gak tega. Gak semua hal bisa kita lawan, Ca. Lo anak baik. Jangan sampai lo ngecewain orang tua lo cuman gara-gara kena masalah di sekolah. Kita keluar kelas aja yuk. Wah banget ya, kita bukannya gak peduli sama lo. Nanti lo tau sendiri kan kalau gue ngebela dan berantem, nanti gue bakal kena masalah besar di sini. Aku juga minta maaf sama mereka. Aku cuma bisa bilang, aku gak boleh sama mereka. Kalian gak salah kok, aku aja yang terlalu lemah. Aku juga gak bisa apa-apa selain terima ini semua. Culun, kamu cakep juga ya. Gak usah kurang ajar kak. Lu mau jadi pahlawan kesiangan. Woi Ri, mau gue ikutin sekalian. Apa lu mau buat gue menaruh dia? Iya tuh. Phil, kamu kok gemes banget sih? Matanya sipit gitu. Kamu ngadep ya? Pulang sekolah, ngopi yuk. Ih, sombong banget. Cak, kamu kok sapi gitu? Suka makan tak tahu ya? Pulang sekolah, mau beliin yuk. Ih, bisa iya lu. Cabut. See you, sayang. Sudah ya, ini dulu baru. Ini sekarang kamu niat. Bisa jadi pacar Marvin lo. Kak Marvin bilang dia bakal bicara sama kalian buat gak ganggu aku lagi. Dia janji. Oh iya, Marvin janji. Kalau gitu, tunjukin sama pelindung lo itu gimana cara ngelakuin lo. Tuh, ayo kesini semua sampai
Nurin, tunggu. Aku minta maaf ya soal tadi omongan dengan di kantin. Aku tahu itu salah, tapi mereka ngakuin kamu kayak gak seperti manusia. Aku mau melindungi kamu, boleh nggak? Kenapa kakak tiba-tiba baik sama aku? Apa benar kakak mau bantu aku? Aku nggak punya apa-apa kak. Aku takut melawan mereka. Aku takut kena masalah. Nanti ikut jalan sama mereka. Aku peduli, aku janji, aku bakal jagain kamu. Biar aku yang ngurus penindasan itu. Asalkan kamu bisa diajak bersama. Kamu jalan kaki kan? Ayo pulang sama aku aja, aku antar. Tunggu sini dulu ya, aku ambil motor dulu. Awas pergi. Gak usah kak. Aku pulang sendiri aja. Ayo naik. Ini pakai buat mantau. Iya ampun Sar, nilai gue kayak ukuran sepatu aja. Mau lebih kecil ini gak sih? Sar, lihat tuh si culun. Berani-beraninya si culun itu bosan sama si Marvan. Nah, gak cocok. Ih, berani-beraninya sih. Tuh. Ini apa lagi? Kenapa buku gue pada rusak? Dan mana bantuan gue? Deadline hari ini, kenapa belum jadi? Gue muak sama lo, gue capek pura-pura peduli sama lo. Kalian semua lihat, ini cewek so cantik, norak, yang pantasnya jadi pengemis. Ambil uang sampai lo dan pergi, jangan pernah muncul di depan gue lagi. Kita dengar kamu dibentak-bentak Marvin di kantin. Nurin, kamu disuruh ngerjain tugas-tugasnya Marvin. Kan semua orang tahu kalau Sally itu suka sama Marvin. Pasti kamu bakal terus diusik sama dua orang itu. Kamu deket sama Marvin, Rin. Kok kamu gak cerita sama kita? Kamu tahu kan Marvin itu nakal. Pasti dia cuma manfaatin kamu. Kamu itu cewek polos, pasti cuma dijadiin jadi tugas sama dia. Kenapa dunia gak adil buat aku? Ayahku udah gak ada. Aku cuma punya ibu yang harus aku banggain. Aku miskin, seakan-akan aku gak pantas sekolah di sini. Aku mau melawan, tapi aku juga takut kena masalah dan bikin ibu khawatir. Maafin kita juga ya Nurin. Kita nggak bisa apa-apa. Kita juga takut kena masalah di sekolah. Yang sabar ya Nurin. Bertahannya sampai kamu lulus demi masa depan kamu. Dan aku harap kamu nggak bakal ketemu orang-orang kayak gini lagi. Aku capek. Aku sudah lupa bagaimana rasanya disentuh tanpa rasa jijik. Aku sudah lupa bagaimana rasanya melihat tanpa ada rasa takut. Maaf, aku gak sengaja. Gak apa-apa, santai aja, sini aku bantuin. Kamu lihat cewek yang bawa banyak juga? Dia kemana? Ayo kita kejar
jahat Kyo. Kita bikin dunia dia terasa gak adil. Dia terus-terusan ditindas dan kita cuma bisa diam. Di antara tawa Kalian semua jahat. Kalian gak punya hati. Jaga omongan Aca. jadi ejekan. Kami gak akan takut lagi. Kami akan bersuara jika ada orang seperti Nurin ditindas sama orang-orang seperti kalian. Pergi dari sini. Urusan kalian udah nggak ada di sini. Nurin udah pergi. Dulu, ketakutan adalah kompas yang memanduku. Aku memilih diam untuk melindungi diriku. Tapi saat Nurin pergi, aku sadar keheningan kita adalah dosa terburuk yang tak bisa dihapus oleh waktu. Tubuhku sekarang hanyalah sebuah monumen dari semua yang kalian biarkan terjadi. Setiap pagi, aku bangun hanya untuk melihat kalian. Ica, Akila, sahabat yang kucintai, memilih untuk berdiri di sisi pagar yang aman. Kalian melihatku ditikam, tapi kalian hanya khawatir noda darahku